Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalan Jarana Wahab dari kelas MSDMA 2B. Saya akan membuat video tutorial untuk tugas akhir semester. Jadi, em, di layar Excel ini sudah muncul soal yang akan kita kerjakan. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai rata-rata kinerja dari nama ini. Nah, yang pertama itu kita akan mencari nilai rata-rata kinerja. Kita akan menggunakan rumus average. Oke, jadi pertama kita menggunakan sama dengan average. Nah, setelah itu kita blok, kita menekan kinerja pertama karena peraturan untuk menggunakan average di sini kita menggunakan titik koma. Nah, setelah itu kinerja kedua dan kinerja tiga. Tutup. Ini sudah muncul. Jadi kita tinggal menarik turun agar kita tidak mengerjakan satu per satu. Tarik turun. Nah, ini adalah hasil dari rata-rata kinerja dari kinerja pertama, kinerja kedua, dan kinerja ketiga. Selanjutnya kita untuk mencari status kinerja. Nah, status kinerja ini kita menggunakan rumus if, ya, teman-teman. If, lalu kita menekan rata-rata kinerja. Oke, ini adalah J, dan ini adalah J5. Setelah itu, karena kita mau mencari status kinerja, maka kita menggunakan lebih besar. Setelah itu, kita tambahkan sama dengan. Dan 85 ini saya kerjakan lebih besar dari 85 karena sudah ada ketentuannya, sudah ada ketentuannya, ketentuan tugas yang diberikan. Setelah itu kita menggunakan titik koma. Oke. Nah, titik koma. Dan kita akan mencari dan menggunakan sangat baik, dan perlu pembinaan. Jika kita mau menambahkan kata atau menggunakan huruf, maka kita harus menggunakan dulu tanda titik dua. Oke, sangat berkecil dulu ya guys. Sangat baik. Nah, dan harus diakhiri juga tanda petik 2. Oke, selanjutnya itu kita menggunakan lagi titik koma untuk melanjutkan selanjutnya. Untuk melanjutkan rumusnya. Kita menggunakan if, setelah itu rata-rata kinerja lagi dan lebih besar, tanda lebih besar ya. Nah, tanda lebih besar sama dengan 70. Setelah itu titik koma. Dan menggunakan lagi tanda petik 2 untuk menambahkan kata. Baik. Tanda petik lagi. Setelah itu kita menggunakan lagi titik
koma. Nah, terus untuk tanda terakhir ya, kita tetap menggunakan tanda petik 2. Perlu pembinaan. Perlu pembinaan. Oke, balas kurung. Oke, sangat baik ya guys. Nah, sama halnya dengan rata-rata kinerja yang tadi, kita tinggal tarik turun. Oke, nah nanti kita rapikan ya guys. Kita rapikan dulu. Oke deh. Terus setelah itu kita ke bonus. Nah, kalau bonus itu menggunakan rumus VLOOKUP, guys. Teman-teman ya, VLOOKUP. Oke, setelah itu kita juga menambahkan rumus RAID. Ya, setelah itu kita menekan golongan karena kita mau mencari nilainya, bonusnya. Oke, golongan A, terus apa lagi ya? Terus titik koma 1. Terus balas kurung. Nah, oh, sebelum kita menggunakan ini itu kita membutuhkan tabel bantu. Nah, saya sudah menyediakan tabel bantu di sini. Kita menghapus dulu forms yang kita gunakan. Kita masuk ke referensi bonus. Caranya yaitu kita masuk ke formula. Nah, di sini ada define name. Define name kita isi sesuai apa yang judul apa yang akan kita gunakan. Contohnya, saya mengetik tabel dan harus jika lebih dari satu kata itu kita menggunakan underscore ya. Tabel bantu. Nah, terus ini kita ganti dengan kita blok ya. Oke. Nah, tabel bantunya sudah jadi. Kita kembali ke sini. Nah, kita tadi gunakan rumus lookup sama dengan lookup right terus golongan terus titik koma 1 balas kurung titik koma lalu kita tulis judul sesuai yang tadi kita ketik tabel bantu. Nah setelah itu titik koma 2 dan kita menggunakan 0 ini sama dengan false ya dan balas kurung. Oke kita enter. Lainnya itu 2 juta ya, 2 juta. Terus sini dulu. Oke kita gunakan. 2 juta ya guys. Tinggal tarik turun. Oke. Nah, setelah itu kita ke diskon. Nah, kalau diskon itu menggunakan rumus if dan rumus and. Kita setiap memulai rumus itu harus menggunakan awalan sama dengan if. Setelah itu and. Setelah itu kita tekan golongan. Oke,
sama dengan tanda petik karena kita mau menggunakan huruf H besar, tanda petik lagi, titik koma, dan kita eh, tekan rata-rata kinerja karena ini adalah nilainya. Setelah itu kita eh, menggunakan lagi ketentuan yang ada dari tugas yaitu lebih besar. Nah, lebih besar sama dengan 85 balas kurung titik koma lagi dan sesuai ketentuannya adalah 15 titik koma 5 dan balas kurung. Oke, enter. Nah, ini sudah ada 15%. 15% kita tarik ke bawah lagi, guys. Nah, ini. Oke, sudah ada. Itu ketemakan ya, biar rapi. Nah, selanjutnya itu juga, guys, agak berantakan. Jadi kita rapikan. Oh, ya, aja. Terus yang selanjutnya itu kita akan mencari pembelian bersih. Nah, kalau pembelian bersih itu kita tidak menggunakan rumus if, tidak menggunakan rumus apapun itu uh, untuk tidak menggunakan rumus di awalan. Jadi kita uh, cuma menggunakan sama dengan setelah itu kita klik total pembelian. Nah, dikurang tanda buka kurung. Setelah itu total pembelian lagi. Nah, kita kan dikali. Nah, dikali diskon. Mana diskon? Diskon per. Karena kita mau mencari pembelian bersih. Jadi kita harus per 100 balas kurung. Jangan dilupa balas kurungnya ya guys. Oke, enter. Jadi nilainya 850. Nah, itu kita tarik ke bawah. Nah, ini hasil dari pembelian bersih kinerja pertama sampai ketiga. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Kalau jumlahkan, kita menggunakan rumus sum. Oke, kita blok dari atas sampai bawah pembelian bersihnya. Setelah itu balas kurung. Jadi nilainya itu 12.240.000. Nah, setelah itu kita beralih ke jumlah pegawai, kategori kinerja pegawai, total pembelian. Nah, kalau jumlah pegawai itu kita tidak menggunakan lagi rumus if, tapi kita menggunakan rumus count. Count. Oke, kita blok nomor yang ada di sini. Setelah itu balas kurung, enter. Jadi jumlah pegawai itu ada 10 orang. Nah, kategori kinerja pegawai kan ada 3. Ada sangat baik, ada perlu pembinaan. Ya. Bisa saja kita menggunakan rumus manual atau tidak menggunakan rumus sama sekali, tinggal kita jumlahkan. Tapi kita untuk berjaga-jaga kita perlu menggunakan rumus. Untuk rumus itu kita menggunakan juga rumus count. Tapi count if. Nah, count if setelah itu status kinerja. Kita blok dari atas sampai bawah ya. Oke. Setelah itu titik koma untuk apa ya? Sebagai pemisah. Setelah itu kita menggunakan tanda petik yang tulisannya itu sangat harus sesuai dengan huruf yang digunakan
yang kita blok. Oke, sangat baik. Kita akhiri itu menggunakan tanda petik dan tutup kurung. Jadi total kinerja yang sangat baik itu ada 4 orang. Nah, ini kita sama sama juga rumusnya yang di atas ini ya. Kita menggunakan sama dengan count if. Count if status kinerja tanda titik koma tanda petik 2 baik tanda petik lagi dan tutup kurung. Oke, ada 4 orang juga. Nah, selanjutnya itu sama juga ya. Sama dengan count count if kita blok status kinerja titik koma tanda petik 2. Setelah itu apa ya? Perlu pembinaan. Perlu pembinaan. Dan tanda petik 2 plus kurung enter. Oke. Jadi di sini ada 2 orang ya. Selanjutnya kita mau mencari total pembelian. Karena kita mau mencari total, maka kita menggunakan rumus sum if ya. Sama dengan sum if. Oke, sum if kita memblok ini status tanda titik koma tanda petik tetap dan balas petik tanda kutip titik koma dan pembelian bersih itu kita blok ya. Oke, dan tutup kurung. Ini jumlah dari tetap. Selanjutnya itu kita mencari nilai kontrak. Sama dengan rumus yang tadi, itu sama dengan sum if. Dan kita blok status titik koma tanda kutip kontrak tanda kutip tutup kutip. Setelah itu titik koma lalu kita blok pembelian bersih plus kurung enter. Nah, ini jumlahnya 4.085 untuk kontrak dan 8.155 untuk tetap. Nah, selanjutnya itu baik, selanjutnya kita mau mencari jumlah pegawai. Jumlah berarti kita menggunakan apa ya? Rumus count. Sama dengan count if. Setelah itu karena kita mencari golongan, jadi kita blok golongannya. Oke, setelah itu tanda titik koma, tanda kutip A besar, balas kutip, tutup kurung, enter. Nah, tadi ada 4. Kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan count if, terus kita blok golongan di koma, kutip, B besar,
balas sama dari C sama itu kita cari status cukup perbandingan. Sama juga rumusnya itu adalah kalau karena kita mau mencari ini status kinerja titik titik koma titik sangat baik. Ada 4. Terus kita tarik kita blok lagi titik koma titik bawah lagi lalu pembinaan dengan pengalaman titik koma lalu selanjutnya kita membuat diagram. Membuat diagram yang kita butuhkan ya atau sesuai kita inginkan. Kita ganti warnanya juga. Ini sih. Oke. Diagram bentuk donat. Selanjutnya kita lihat sama juga yang tadi. Ini. Dan yang terakhir itu kita membuatkan diagram untuk nilai rata-rata kinerja diagramnya. Saat
kita pindahkan ke sini. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya. Dan sekian, terima kasih juga. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum